menghargai. Lah, kenapa ada 4 poin yang harus kita belajar? Menghargai Tuhan, menghargai orang tua, menghargai pasangan, menghargai sahabat. Seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, 4 hal ini kita bisa ingkar janji. Kenapa? Dimulai dari menghargai Tuhan. Contoh sederhana, menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan berarti menampakkan Dia dari segala hidup kita. Artinya, dari segala apapun kita harus menempatkan Tuhan. Amin. Artinya teman-teman, menghargai itu bukan menghormati Tuhan hanya lewat kata-kata saja, tetapi tindakan nyata. Apa itu tindakan nyata? Kita harus datang ibadah tepat waktu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari harus memiliki sikap menghargai, bukan hanya perkataan kita, tapi menghargai, tetapi kita harus sikap tindakan nyata. Tindakan nyata apa? Menghargai, tindakan dalam apapun. Amin. Contoh sederhana menghargai Tuhan. Yang pertama, kita harus mengutamakan ibadah. Loh, kenapa kita harus mengutamakan ibadah? Karena dari dimulai ibadah kita mengerti bahwa ibadah itu paling penting. Amin. Kalau kita menghargai Tuhan, sama aja kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak menghargai Tuhan, sama aja kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Artinya, di gereja menyembah. Bukan, teman-teman. Tindakan kita yang nyata. Amin. Yang pertama apa? Mengutamakan ibadah. Yang kedua, kita harus mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Firman yang diajarkan Tuhan. Contoh sederhana firman Tuhan yang diajarkan Tuhan yaitu adalah kita harus ibadah pelayanan tepat waktu, on time. Amin. Itu ada ayatnya. Jadi kita kalau bicara sharing kayak gini secara pihak. Amin. Jadi yang ketiga, kita harus menghargai pelayanan atau menghargai komunitas ibadah. Amin. Pelayanan komunitas ibadah itu kita harus hargai. Kenapa teman-teman kita harus hargai? Karena itu semua titipan. Kita pelayanan itu titipan dari Tuhan. Talenta semua titipan. Ada WL, pembicara, semuanya titipan. Tergantung kita. Bagaimana cara kita menempatkan WL? Bagaimana kita caranya? Tuhan kasih talenta. Amin. Ada yang worship, pembicara. Misalnya orang karakternya worship, suruh pembicara, mohon maaf, tidak bisa. Kenapa? Karena talenta seorang berbeda-beda. Jadi, seorang pelayan tidak bisa dipaksa. Amin. Artinya kalau kita menghargai pelayanan, kita hargailah Tuhan dari segala raja. Amin. Contoh, ibadah tepat waktu, jangan main HP, jangan makan, jangan tutup kamera kalau online. Kenapa saya nggak tutup kamera? Saya pengen tahu. Karena saya mau kita menjadi contoh teladan. Amin. Nah, menghargai orang tua. Ini pelajaran paling susah. Itu Keluaran 20:12. Hormati ayah dan ibumu supaya kamu lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kitab Keluaran ini jelas mengatakan bahwa kita akan diberi umur panjang kalau kita menghormati dan menghargai orang tua. Amin. Artinya menghargai orang tua itu adalah apa teman-teman? Perintah. Perintah dari Tuhan. Amin. Nah itu jelas Efesus 6 ayat 1 dan 2. Hai anak, taatilah orang tuamu. Karena harus demikian. Hormati ayah dan ibumu adalah suatu perintah yang dipentingkan seperti yang dijanjikan. Karena setiap dari kitab Keluaran Perjanjian Lama itu akan disebutkan di kitab Efesus. Ini Efesus kitab adalah kitab Rasul Paulus. Amin. Di surat Efesus. Jadi, kalau kita menghargai orang tua sama saja kita panjang umur. Amin. Nah, menghargai berarti apa? Taat, menghormati, mendengarkan nasihat mereka, serta mendoakan dan seterusnya. Amin. Artinya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menghargai orang tua supaya kita mengalami janji-janji Tuhan. Janji apa? Yang tadi 2 hal lagi. Amin. Dan juga Amsal 23:22. Dengar, hai ayahmu memperankan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau dia sudah tua. Teman-teman, kita juga akan menjadi orang tua. Artinya, kalau kita untuk wanita dan laki-laki, hargailah. Amin. Artinya, orang tua adalah perwakilan Tuhan. Langsung dari Tuhan. Jadi, kalau kalian tidak menghargai orang tua, sama aja kalian tidak menghargai Tuhan. Yang ketiga, menghargai pasangan. Nah,
Ini mah gimana bang maksud menghargai pasangan? Menghargai pasangan menurut tindakan. Yaitu adalah, teman-teman, ini jelas. Bagaimanapun, bagaimana kamu masing berlaku, kasihlah seperti istrimu, seperti dan istri hendaklah menghormati suami. Artinya, kita banding kebalik teman-teman. Artinya, berlaku untuk kita semua, untuk pasangan. Saling menghormati, saling menghargai. Amin. Jadi teman-teman, di 1 Petrus 3:7 menjelaskan, demi juga, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormati sebagai pewaris, dan kasih, supaya doamu jangan terhalang. Yang pertama, bagaimana kita menghargai pasangan kita? Yang pertama kita belajar, kita harus mengasihi pacar kita. Itu yang pertama, mengasihi pacar kita. Yang kedua, kita sebagai cewek atau cowok pacar kita, ya, kita harus bijaksana mengambil keputusan. Yang ketiga, kita harus apa teman-teman? Berdua lebih baik daripada sendiri. Artinya di dalam doa. Yang ketiga, di dalam doa. Renungan ini menghargai pasangan berarti menyadari bahwa pasangan adalah anugerah. Ingat, anugerah. Ketika kalian selingkuh sama pasangan kita, tidak menghargai pasangan kita, sama saja kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita setia dengan pasangan kita, kita menghargai pasangan kita. Bentuk penghargaan ditunjukkan dengan yang berbagai contoh. Contoh menghargai pasangan kita. Yang pertama, saling menasihati. Yang kedua, saling mendukung. Yang ketiga, jangan membandingkan pasangan kita dengan mantan atau masa lalu. Artinya, semua orang pasti akan sakit hati kalau dibanding-bandingkan. Amin. Artinya, berbeda. Setiap karakter orang berbeda-beda. Artinya, kalau kalian membandingkan pasangan kalian dengan mantannya atau apapun, sama aja kalian tidak menghargai anugerah Tuhan. Yang keempat, mendoakan pasangan. Doa pujian penyembahan dalam pasangan. Malu PC, maluin apa? Amin. Yang keempat, berjuang bareng bersama pasangan. Berjuang. Apa yang kalian ambil keputusan? Intinya gini, kita dalam sebuah hubungan bukan hanya pacaran, tapi menuju keseriusan. Amin. Kalau pacaran masih main-main, mohon maaf, mending jangan pacaran dulu. Amin. Yang keempat, menghargai sahabat. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang pertama, Bang, bagaimana cara menghargai sahabat? Yang pertama kita belajar adalah apa teman-teman? Menemani dalam keadaan susah maupun senang. Itu yang pertama. Yang kedua, tiada kasih yang besar lebih dari kasih memberikan nyawanya untuk sahabat. Kamulah ada sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya teman-teman, ini Tuhan yang ngomong, bukan siapa-siapa. Tuhan berbicara bahwa kasih yang terbesar seorang sahabat yaitu Tuhan Yesus. Artinya kasih terbesar itu Tuhan. Artinya kalau kalian mencintai Tuhan, sama aja kalian menghargai sahabat kalian. Amin. Sama saja. Yang tadi, ayat tadi, Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Nah, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh dan seorang mengangkat temannya. Kalau kita jatuh, jadi dalam komunitas Somani, kita jangan saling menjatuhkan, tapi kita membangun. Perkataan membangun. Menghargai sahabat, melihat mereka sebagai kasih karunia. Artinya, menghargai sahabat itu adalah sebuah karunia Tuhan. Artinya, kita berbeda talenta, tapi kalau kita menghargai sahabat kita, menjadi satu iman. Amin. Bagaimana teman-teman? Sahabat yang sejati itu adalah suka dan duka, susah senang, saling bersama. Nah, arti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menghargai sahabat. Karena seorang sahabat siap menerima kita susah maupun senang. Artinya, susah maupun senang, sahabat kalian ada di samping kalian. Tetapi kalau kalian menjelekin sahabat kalian, mohon maaf, sahabat kalian akan menjauh. Amin. Contoh sederhana, jadi kita harus bersyukur mempunyai sahabat. Bilang bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena sahabat kita adalah Yesus dan teman-teman rohani kita. Amin. Contoh sederhana dalam menghargai sahabat. Yang pertama, seorang sahabat mendukung di saat sulit maupun senang. Itu yang pertama. Yang kedua, saling mendoakan. Yang ketiga, seorang sahabat tidak pernah jatuh dalam pencobaan. Maksudnya jatuh pencobaan apa, Bang? Jatuh dalam percobaan dalam dosa.
Kalau kita ngomongin gosip orang itu dosa. Jadi seorang sahabat menegur, kalau emang dia salah, ditegor. Amin. Yang keempat, seorang sahabat saling mengampuni. Kita sebagai sahabat saling mengampuni. Amin. Apalagi kita udah sahabatan udah lama, udah 5 tahun. Tapi kita harus mengampuni. Amin. Yang kelima, seorang sahabat memperkatakan membangun. Artinya kita sebagai sahabat harus memperkatakan yang membangun, menguatkan. Oh, kamu ganteng, oh kamu cantik, oh kamu gini-gini. Artinya teman-teman, seorang sahabat tidak mau temannya dijelek-jelekin. Amin. Tapi seorang sahabat sejati, dia harus membangun. Itu, oh kamu begini-begini, saling membangun, saling melengkapi. Amin. Intinya teman-teman, dari menghargai ini kita belajar bahwa hargailah waktu yang ada ini. Hargailah perkataan kalian, hargailah semuanya. Amin. Nah, bagaimana cara kita menghargai? Yang pertama kita belajar yaitu adalah tindakan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, yang kita belajar, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kalian akan berharga menghargai orang lain. Kalau kalian tidak menghargai orang lain, mohon maaf, orang lain tidak menghargai kalian. Itu hukum karma. Amin. Tabur tuai. Kalau kalian menghargai sahabat kalian, kalian akan dihargai orang lain. Tuhan memberkati. Oke.